Nasdem yang kabarnya dibongkar oleh seorang figur publik muda bernama Salsa Erwina. Dalam hitungan jam, judul-judul sensasional mulai bermunculan di YouTube, TikTok, hingga Instagram. Kalimat seperti Nafa Urbah nangis histeris, hubungannya dengan Ahmad Syahroni terbongkar, dan Salsa Erwina seret nama dua politisi Nasdem langsung menjadi trending. Banyak orang yang awalnya tidak begitu mengikuti kiprah Nafa di dunia politik maupun hiburan, mendadak ikut penasaran dan mencari tahu lebih jauh. Fenomena ini menunjukkan betapa cepatnya arus informasi digital membentuk persepsi publik. Satu potongan video pendek tanpa penjelasan mendalam bisa berubah menjadi gelombang besar yang menyeret nama seseorang ke pusaran gosip, kritik, bahkan kontroversi nasional. Nafa sendiri bukanlah sosok sembarangan. Selain dikenal sebagai figur publik di dunia hiburan, ia juga menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem sejak Oktober 2024. Karir politiknya terbilang baru, tetapi sorot kamera seolah tidak pernah jauh darinya. Publik yang sudah terbiasa melihatnya tampil glamor di layar kaca kini, menyaksikan sisi lain yang jauh berbeda. Seorang perempuan yang sedang berada di bawah tekanan, tidak mampu menahan tangis, dan terlihat begitu rapuh. Potret ini tentu mengundang simpati sebagian orang, namun di sisi lain juga memicu spekulasi yang semakin liar. Apalagi, video itu muncul bersamaan dengan kabar dirinya dan Ahmad Syahroni dinonaktifkan partai akibat dukungan mereka terhadap tunjangan rumah 50 juta rupiah untuk anggota DPR. Situasi ini seperti menumpuk satu kontroversi di atas kontroversi lainnya. Publik tidak hanya memperbincangkan soal kebijakan yang dianggap tidak sensitif di tengah kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga mulai menyoroti kehidupan pribadi para politisi yang terlibat. Nama Salsa Erwina tiba-tiba masuk dalam percakapan, memperkuat kesan bahwa ada sisi gelap atau rahasia yang sedang berusaha diungkap. Meskipun hingga kini belum ada bukti konkret atau pemberitaan resmi dari media arus utama yang menguatkan klaim tersebut, dunia maya sudah terlanjur heboh. Di era digital seperti sekarang, kecepatan seringkali mengalahkan kebenaran. Orang lebih cepat percaya pada potongan video, caption dramatis, atau narasi emosional ketimbang menunggu klarifikasi resmi. Bagi sebagian orang, tangisan Nafa mungkin hanyalah bentuk kelelahan mental. Bayangkan bagaimana rasanya menjadi figur publik yang setiap gerak-geriknya selalu diamati, setiap ucapannya ditafsirkan, dan setiap keputusannya dikritik habis-habisan. Namun tidak sedikit pula yang menilai tangisan itu adalah strategi komunikasi emosional. Sebuah cara untuk menyentuh hati publik, memperlihatkan sisi manusiawi, dan pada akhirnya mengembalikan simpati yang sempat hilang. Dua persepsi inilah yang membuat kisah ini semakin menarik untuk diikuti. Bukan hanya soal air mata yang jatuh, melainkan juga pesan apa yang ingin disampaikan di baliknya. Fenomena ini sekali lagi membuktikan betapa rapuhnya garis batas antara politik, hiburan, dan gosip di negeri ini. Ketika seorang aktris menjadi politisi, setiap sisi kehidupannya seolah menjadi tontonan. Dan ketika politik bersinggungan dengan kehidupan pribadi, publik menjadi penonton setia yang haus akan drama. Video Nafa Urbah nangis histeris bukan lagi sekedar potongan gambar berdurasi pendek, melainkan potret sebuah zaman, di mana kehidupan personal dan politik bisa berubah menjadi bahan konsumsi massa dalam sekejap. Gelombang kontroversi yang menyeret nama Nafa Urbah seolah tak pernah berhenti bergulir. Setelah video tangisannya viral, ruang publik dipenuhi dengan berbagai spekulasi, teori, hingga komentar warganet yang saling bertentangan. Ada yang bersimpati dan merasa iba, ada pula yang menuduh tangisan itu hanyalah strategi politik murahan. Sementara itu, nama Ahmad Syahroni yang ikut terseret semakin menambah keruh suasana. Sebagai politisi yang selama ini dikenal punya gaya hidup mewah dan sering tampil di depan kamera dengan citra flamboyan, rumor soal dirinya terasa begitu mudah menyebar. Munculnya nama Salsa Erwina sebagai pihak yang disebut-sebut membongkar hubungan mereka menambah bahan bakar dalam api kontroversi ini. Publik mulai menyoroti bagaimana seorang influencer muda yang tinggal jauh di luar negeri bisa memiliki pengaruh begitu besar di Indonesia. Salsa Erwina, yang dikabarkan menetap di Denmark, muncul di dunia maya dengan keberanian luar biasa. Ia bukan hanya menyampaikan opini, tetapi juga melontarkan klaim-klaim tajam yang menyinggung para elit politik. Dari layar kecil gawai, suaranya mampu menggetarkan panggung politik tanah air. Bagi sebagian orang, Salsa dianggap sebagai representasi suara rakyat yang berani melawan arus. Namun bagi pihak yang merasa dirugikan, keberadaannya tentu dianggap ancaman yang harus diwaspadai. Isu ini semakin berkembang karena publik Indonesia memang terkenal gemar mengikuti drama yang melibatkan tokoh terkenal, apalagi ketika sosok tersebut memiliki dua wajah.
Satu sebagai figur hiburan yang penuh pesona, dan satu lagi sebagai politisi yang harus menghadapi kritik. Kehidupan pribadi yang seharusnya menjadi ruang paling intim, kini berubah menjadi tontonan publik. Tangisan Nafa bukan hanya miliknya sendiri, melainkan sudah menjadi milik jutaan orang yang menontonnya, menafsirkan, dan membicarakannya. Disinilah letak ironi dunia digital. Sesuatu yang seharusnya bersifat pribadi bisa seketika menjadi bahan diskusi nasional. Sementara itu, keputusan Partai Nasdem untuk menonaktifkan Nafa dan Ahmad Sahroni dianggap sebagian pihak sebagai langkah politik yang strategis. Dengan mengambil sikap tegas, partai ingin menunjukkan bahwa mereka mendengar suara rakyat. Namun publik tidak serta-merta puas. Banyak yang menilai bahwa langkah itu terlalu terlambat dan hanya dilakukan untuk meredam amarah sementara. Bagi rakyat yang sudah terlanjur kecewa, air mata Nafa dan sikap partai tidak cukup untuk menghapus luka akibat pernyataan soal tunjangan yang dianggap sangat tidak adil di tengah situasi ekonomi yang sulit. Di tengah badai itu, muncul pertanyaan besar. Apakah semua ini akan berakhir dengan klarifikasi resmi atau justru akan melahirkan babak baru yang lebih panas? Sejarah politik di Indonesia sudah sering menunjukkan bahwa isu-isu semacam ini jarang berakhir begitu saja. Biasanya, selalu ada perkembangan baru, entah berupa bocoran informasi tambahan, aksi lanjutan dari publik, atau bahkan manuver politik dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Publik seakan sedang menonton sebuah drama bersambung, di mana setiap episode selalu meninggalkan cliffhanger yang membuat orang penasaran menunggu kelanjutan ceritanya. Jika dilihat lebih dalam, tangisan Nafa sebenarnya bisa dibaca sebagai simbol dari tekanan besar yang dihadapi para figur publik. Dalam dunia politik yang keras, kelemahan jarang sekali ditunjukkan, apalagi di depan kamera. Namun ketika momen itu terjadi, publik justru mendapatkan sisi lain yang lebih manusiawi. Ironisnya, sisi manusiawi itu bukan selalu mendatangkan simpati, melainkan kadang justru memicu cemoohan dan cibiran. Inilah risiko besar yang harus ditanggung siapa saja yang hidup di bawah sorotan lampu kamera. Fenomena ini mengajarkan bahwa di era digital, batas antara fakta dan gosip, antara kebenaran dan sensasi semakin tipis. Satu video, satu potongan narasi bisa mengubah persepsi jutaan orang. Apalagi jika melibatkan tokoh sekelas Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni yang sudah memiliki nama besar. Kehadiran Salsa Erwina dengan narasi berani yang ia sebarkan dari luar negeri semakin memperlihatkan bahwa opini publik kini bisa dibentuk oleh siapa saja, di mana saja, tanpa harus berada langsung di panggung politik tanah air. Pada akhirnya, masyarakat terbelah dalam menyikapi kisah ini. Ada yang menganggapnya sekadar drama politik, ada yang melihatnya sebagai krisis moral, dan ada pula yang memandangnya sebagai momentum perubahan. Satu hal yang pasti, kisah tangisan Nafa Urbach tidak berhenti hanya pada video singkat yang viral. Ini adalah pintu pembuka menuju babak baru dalam perjalanan politik dan kehidupan pribadinya, yang entah akan berakhir dengan pemulihan citra atau justru kejatuhan yang lebih dalam. Kehidupan politik tanah air semakin terlihat bagaikan panggung drama besar. Setiap hari ada saja cerita baru yang membuat publik terkejut, penasaran, sekaligus geram. Kasus Nafa Urbach yang menangis histeris di depan kamera hanyalah salah satu babak dari drama panjang yang sedang berlangsung. Setelah dirinya dan Ahmad Sahroni dinonaktifkan dari Partai Nasdem, situasi bukannya mereda, malah semakin memanas. Demonstrasi di berbagai daerah masih terjadi. Massa turun ke jalan membawa poster dan spanduk berisi kecaman, serta menolak keras tunjangan rumah anggota DPR yang dinilai tidak masuk akal. Suasana makin keruh ketika rumor hubungan pribadi antara Nafa dan Ahmad Sahroni digoreng habis-habisan di media sosial. Warganet seperti mendapatkan bahan bakar baru untuk melanjutkan percakapan, membuat isu politik yang serius bercampur dengan gosip personal yang menggugah rasa ingin tahu. Nama Salsa Erwina yang sebelumnya asing bagi banyak orang, kini menjadi sorotan luar biasa. Dari negeri jauh, Denmark, ia tampil lantang di layar kecil dengan pernyataan yang dianggap berani. Salsa tidak hanya menyentuh ranah politik, tapi juga kehidupan pribadi dua tokoh besar sekaligus. Dalam sekejap, ia berubah menjadi sosok yang disegani oleh sebagian publik, sekaligus ditakuti oleh mereka yang merasa diserang. Gaya komunikasinya yang lugas, emosional, dan penuh keberanian membuat pesannya cepat menyebar. Warganet pun membandingkan Salsa dengan whistleblower,
atau pembongkar fakta, meskipun kebenaran klaimnya masih belum bisa dipastikan. Namun, satu hal jelas, kehadiran Salsa telah mengubah arah cerita. Dari sekedar kontroversi kebijakan DPR menjadi drama segitiga politik, gosip, dan media sosial. Bagi Nafa, situasi ini jelas bukan sesuatu yang mudah. Sebagai mantan selebriti, ia sudah terbiasa menghadapi sorotan kamera. Namun kali ini berbeda, karena yang dipertaruhkan bukan hanya citra sebagai artis, melainkan reputasi sebagai anggota DPR. Tangisannya yang viral menjadi titik balik yang sulit dikendalikan. Dalam satu sisi, ia tampak manusiawi, memperlihatkan sisi rapuh yang jarang terlihat. Namun di sisi lain, publik menilai itu sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan untuk menjatuhkannya. Perdebatan sengit pun muncul. Sebagian publik berkata bahwa wajar bila seseorang menangis ketika berada di bawah tekanan sebesar itu. Namun tidak sedikit pula yang menilai bahwa air mata itu adalah taktik komunikasi politik untuk menggeser simpati publik. Ahmad Sahroni pun tidak bisa lepas dari pusaran ini. Sebagai politisi dengan gaya flamboyan, ia dikenal sering tampil dengan simbol kemewahan. Kini citra tersebut menjadi bumerang. Di tengah kontroversi tunjangan rumah dan rumor hubungan dengan Nafa, publik semakin kritis menyoroti gaya hidupnya. Bahkan isu kaburnya ke luar negeri menjadi pembicaraan hangat meski belum jelas kebenarannya. Gosip semacam ini sangat mudah menyebar di era digital, apalagi ketika publik sudah dalam kondisi kecewa dan marah. Apapun yang terkait dengan namanya, baik fakta maupun rumor, langsung disambut dengan penuh emosi oleh warganet. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam politik modern, narasi emosional seringkali lebih kuat daripada data atau fakta. Tangisan seorang tokoh bisa lebih viral dibandingkan laporan resmi. Satu klaim dari seorang influencer bisa lebih dipercaya daripada klarifikasi dari pihak berwenang. Dunia digital telah menciptakan arena baru, di mana pertarungan bukan hanya soal kebijakan, tapi juga soal siapa yang bisa menguasai cerita. Dan dalam kasus Nafa Urbah, cerita itu berkembang liar, bercampur antara realitas, gosip, dan strategi komunikasi. Bagi masyarakat, kisah ini menjadi tontonan yang sulit diabaikan. Ada rasa marah karena merasa dikhianati oleh wakil rakyat yang dianggap tidak peka.